ada uang 1.000 triliun melayang-layang nih. Ya, harusnya masuk ke negara. Nah, pertanyaannya, uang itu kemana? Kenapa nggak masuk ke negara? Oke. Nah, bisa saja seperti kita ada dengar biasanya yang pada zaman pemerintah SBY, tax ratio itu adalah pendapatan negara, persentase pendapatan negara yang diperoleh dari persentase PDB. Itu namanya tax ratio. Yang tax ratio itu bukan hanya pajak, cukai juga ya, semua ya, masuk di situ. perpajakan. Ya. Nah, dulu kan pernah lebih dari 14%. Tax rasionya. Tax ratio kita. Sekarang? Nah, di negara lain itu 25%. Ya. Nah, di kita baru naik tahun lalu 10,6%. Sekarang di bawah kan 8. Anggaplah rata-rata 9% selama pemerintahan Jokowi. Ya. Artinya ada penurunan tax ratio sebesar 5%. Nah, saya mengambil saja pendapatan negara tahun lalu itu dari pajak sekitar 2.000 triliun lebih. 2.000 triliun, tapi nggak nyampe 2.100 ya. 2.000 triliun saya ambil saja. Itu tax ratio 10%. Kalau tax ratio 15% berarti harusnya 3.000 triliun dong. Iya. Iya kan? Harusnya negara mendapatkan pajak dan cukai itu 3.000 triliun. Oke. Nah, yang masuk ke negara hanya 2.000 triliun. Nah, ada uang 1.000 triliun melayang-layang nih. Ya, harusnya masuk ke negara. Nah, pertanyaannya, uang itu kemana? Kenapa nggak masuk ke negara? Oke. Nah, bisa saja seperti kita ada dengar biasanya yang parodi yang menyebar itu 20% kita ya, 80% dia kan, ya kan? Ada bagi-bagi itu kan. Nah, parodi itu kan menarik tuh. Dan bagaimana mendapatkan, bagaimana menikmati, selingkuhannya berapa, istrinya bagus sekali kan, parodi itu oke. Nah, jadi kemungkinan besar saya menyatakan ada uang tidak masuk ke negara sekitar 1.000 triliun. Dan yang bisa menentukan masuk ke negara tidak masuk ke negara adalah pejabat pajak dan cukai. Pejabat pajak dan cukai ya, anggaplah pajak menyatakan, Pak, ini 1 triliun harusnya Bapak bayar. Bisa nggak kita ketemu? Kan bisa saja kan? Ya. Akhirnya bayar misalnya 500 miliar dibagi gitu kan. Nah, ini kira-kira menurut saya ada 1.000 triliun. Nah, sebenarnya Ibu Sri Mulyani harusnya sudah mulai curiga kalau terjadi penurunan tax ratio. Nah, kenapa? Harusnya tax ratio itu naik lagi karena pajak sudah dinaikkan semua, cukai dinaikkan, semua dinaikkan. Nah, itu menurut saya harusnya juga. Nah, kalau 1.000 triliun, kalau anggaplah kita angka bodoh-bodoh lah, bahwa memang 300 triliun itu adalah diperoleh dari hasil kong kali kong dengan wajib pajak. Berarti kira-kira yang kembali ke wajib pajak itu 700 triliun, 300 triliun kepada petugas pajak, itu kan kira-kira. Nah, ini masalah sangat serius menurut saya, Menurut saya, mohon maaf Mas Bambang, ini adalah skandal memainkan, skandal perpajakan yang harus diungkap. Skandal ini, 1.000 triliun kok, kita per tahun loh. Betul. Kita masih ingat dulu ya, BLBI itu berapa sih? Ya, 600 triliun. Terus udah gitu Senturi. Turun-turun sekarang ini mulai naik lagi nih. Dan jangan-jangan yang melebihi skandal BLBI ini kalau sampai Melebihi. BLBI kan 667 triliun. Kalau angka biasanya saya hafal, angka penyelewengan. Kalau angka dompet saya nggak tahu saya. Nah, angka penyelewengan orang saya hafal 667 triliun. Ini 1.000 triliun per tahun loh, Mas. Bukan total tuh. Jadi anggaplah tertinggi kan sekarang nih 1.000 triliun. Ya anggaplah rata-rata 700 triliun selama 8 tahun. 7 ke 8, 4.200 triliun kira-kira. Jadi suspected funds itu yang beredar mencurigakan itu sekitar segitu. Jadi ribuan triliun lebih. Nah, yang mencurigakan itu, dan itu harusnya kalau itu 4.200 triliun harusnya nggak ngutang dong. Ya, itu pertanyaannya. Nggak perlu ngutang karena itu aja. Nah, jadi menurut saya orang pajak, orang bea cukai yang melakukan negosiasi dengan wajib pajak itu harus dihukum sebesar-besarnya karena mereka lah yang menyebabkan rakyat tersiksa. Harus punya utang, bayar utang, subsidi listrik dikurangi, subsidi pupuk hilang, subsidi BBM hilang, harga naik semua gara-gara mereka. Menurut saya itu lebih ini dari itu korupsi. Nah, Mas Bambang kan dari yang problemnya gini kan, pengertian korupsi kan adalah mengambil uang negara, merugikan negara. Nah, problemnya uang ini belum masuk, sehingga tidak bisa hanya bisa dijebak gratifikasi, ya kan? Nah, kalau sudah gratifikasi kan susah sekali, ya Mas Bambang tahu lah, susah sekali loh menginikan, apalagi diserahkan dalam bentuk cash. Untuk cash, saya ingin sekali tuh melihat tuh uang cash yang disimpan mereka tuh lembaran berapa sih? Karena biasanya dulu tuh ada lembaran dolar Singapura tuh 10.000 dolar Singapura. 10.000 dolar masih 1 miliar sekarang.
Nah, 1 lembar itu 1 miliar. 100 juta. 10.000 kali 10.000. Iya, 100 juta. Ya. 10 lembar masuk dompet 1 miliar. 1 miliar. Nah, ini perlu juga dibuka gitu. Nah, itu saya agak ini Mas Bambang nih. Mungkin nanti pengertian korupsi itu ditambah lah. Bahwa yang menghalangi masuknya pendapatan negara juga